Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 3A ya. Selamat pagi. Ya. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sudah mandi belum? Sudah. Ada yang baru bangun tidur? Sudah. Ya. Sudah sarapan belum? Sudah. Ya. Besok lagi ya, kalau mau belajar sebaiknya sarapan terlebih dahulu ya, biar badannya kuat ya, biar lebih konsentrasi ya dalam mengikuti pembelajaran. Baik, mari kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Kita mulai dengan berdoa ya. Yo, ini hari ini dipimpin oleh Mas Reski dulu ya untuk pagi ini. Silakan Mas Reski, kamu hidupkan mikrofonnya, pimpin teman-temanmu berdoa. Silakan. Ayo teman-teman, kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Reski. Semoga dengan doa ya pembelajaran hari ini lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Anak-anak, saya informasikan terlebih dahulu bahwa pada awal bulan September ya, pada awal bulan September kira-kira tanggal 6 ya, sekitar tanggal 6 itu nanti kita akan mengadakan PTS. Apa itu PTS? Tahu enggak kalian? Ujian. Iya, penilaian tengah semester ya. Nah, yang diujikan dalam PTS itu adalah tema 1 dan tema 2. Ya. Padahal hari ini ya, hari ini kita belum selesai untuk tema 1 ya. Nah, padahal masih ada satu buku lagi, ini tema 2 ya, yang judulnya Menyayangi Tumbuhan dan Hewan ya. Nah, maka hari ini Pak Rifan berencana seperti yang saya sampaikan di grup WhatsApp tadi ya. Hari ini kita selesaikan pelajaran tema 1 ya. Nah, nanti siang saya akan bagikan kepada kalian soal evaluasi ya, evaluasi tema 1 ya, atau soal ulangan tema 1 gitu ya. Untuk teman-teman 3B dan 3C itu sudah ulangan semuanya ya. Nah, hari ini kita nanti akan kerjakan juga ya, soalnya sama dan mudah ya, bagi yang sudah belajar ya, mudah gitu ya anak-anak ya. Nah, untuk hari ini kita selesaikan dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu ya? Mbak Naisila mau tanya apa? Pak, yang kemarin yang masih yang 3A, Pak. Apa? Gimana, Bukunya Mbak? masih yang A Ya. atau udah ganti, Pak? Ya, hari ini masih buku yang 3A, masih buku yang ini ya. Masih buku yang ini hari ini. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajarannya ya, kita selesaikan semuanya dan nanti siang kita akan kerjakan soal ulangannya ya dengan Google Form. Nanti saya bagikan di WhatsApp dan di Google Classroom ya anak-anak ya.
Pak, Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? ibunya ujiannya jam berapa, Pak? Apa Mbak? Ujiannya jam berapa? Ya, nanti setelah selesai pembelajaran ini ya, kita kan pembelajaran selesai jam 10 ya, 10 lebih 10 ya, nanti sekitar jam setengah 11 atau jam 11 nanti saya bagikan linknya ya, soalnya. Oke. WhatsApp, Ivan. Ya, Di WhatsApp. ya di WhatsApp dan di Google Di WhatsApp Classroom aja. bisa ya. Kalau di WhatsApp nanti pesannya hilang ya, karena banyaknya pesan yang lain nanti sulit untuk mencarinya ya. Enggak apa-apa, nanti saya bagikan di WhatsApp juga di Google Classroom ya. Yo, ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Kalau enggak kita Enggak. langsung ke Ya, pelajaran. Pak. Tidak? Tidak. Ya. Oke. Kita ke subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya. Subtema berapa, Pak Rifan? Apa? Subtema berapa? Subtema 4. Kita ke halaman 135. Ya, dibuka dulu halaman 135. Sudah semuanya belum? Sudah? Belum. Nah, oke, sambil membuka dan menyiapkan bukunya, Pak Rifan mau tanya ini, ada yang bisa menjawab atau tidak? Adakah yang tahu cara perkembangbiakan tumbuhan? Ada dua cara, yaitu cara alami dan cara buatan. Nah, cara yang alami itu seperti apa? Buatan itu yang seperti apa? Yo, siapa yang bisa menjawab? Yang secara alami bagi tumbuhan itu yang seperti apa? Buatan itu yang seperti apa? Ada yang tahu enggak? Ada nak? Enggak. Oke, ya. Kalau 5 atau berapa? Hah? Nih, 135, Pak. iya, 135 ya. Ini apa yang terlihat di layar kalian itu sekarang? Cuman putih. Putih aja ya. Cuman putih. Iya. Oke, pertumbuhan tumbuhan secara alami. Waduh, ini sinyalnya tidak bagus ini. Pertumbuhan secara alami itu berarti pertumbuhan dengan biji, dengan tunas, dan dengan coba anak-anak. Dengan akar. Ya, dengan akar itu ya. Kalau pertumbuhan, ya ini halaman 135. Kalau tumbuhan secara buatan itu artinya apa? Campur. Dibantu oleh Campur. Hah? Dibantu oleh Ya. manusia. Itu ya. Dibantu oleh manusia itu contohnya seperti apa? Oh, manusia membuat atau melakukan stek ya, atau melakukan cangkok pada tumbuhan. Nah, gitu ya. Karena pertumbuhan secara alami itu kan lama.
Siapa yang pernah menanam mangga atau menanam pepaya dengan biji? Pepaya, Pak. Ya, itu kan pepaya, itu kan ada bijinya, ya kan? Nah, itu bijinya itu kita kalau lemparkan ke tanah atau kita letakkan di tanah itu nanti akan tumbuh jadi pohon pepaya. Begitu juga pohon biji mangga. Biji mangga itu bisa iya, mangga itu bisa kita tanam bijinya. Nah, tapi kalau dengan biji mangga itu lama sekali ya, pertumbuhannya lama, maka manusia kemudian melakukan cangkok ya, cangkok. Pohon mangganya dicangkok sehingga bisa lebih cepat dapat pohon mangga yang baru gitu ya. Oke, nanti kita pelajari lagi ya. Sekarang ke halaman 135. Sudah semuanya? Ada sebuah teks yang berjudul apa, anak-anak? Udah. Berjudul pengaruh lingkungan terhadap tumbuhan. Oke. Yuk, siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. Ya, Mas Pandu dulu ya. Teman-teman yang lain dimatikan dulu mic-nya. Yuk. Pengaruh lingkungan terhadap tumbuhan. Pada permainan rangka alu digunakan 4 batang bambu. Bambu merupakan tumbuhan yang subur dan tumbuhnya sangat pesat. Dalam satu hari, tumbuhan bambu dapat tumbuh hingga 30 cm. Tumbuhan yang mengalami perkembangan pesat akan dapat berkembang biak dengan cepat. Ya, Pertumbuhan bibit tumbuhan. Ya, terima kasih ya. Itu pada kalimat pertama ada permainan rangka alu. Nah, permainan rangka alu itu seperti apa? Nah, itu bisa kalian baca di halaman sebelumnya ya. Ya, kemarin kita lewati karena itu pelajaran PJOK ya. Oke, sekarang informasi yang lain yang ada di paragraf 1 yang dibaca Mas Pandu tadi adalah tumbuhan bambu bisa tumbuh dengan sangat cepat ya, dalam sehari itu bisa 30 cm. 30 cm itu sepanjang penggaris kita ya. Tuh ya. Oke, terima kasih. Untuk yang paragraf kedua, siapa yang mau? Naisila, Kirana? Ya. Ya, Naisila ya, silahkan. Mana, Pak? Yang bawah. Ya, paragraf kedua. Paragraf kedua itu yang bawah. Kita lanjutkan dari Mas Pandu tadi, kita lanjutkan. Yang pertumbuhan bibit, Pak. Iya. Sini, Pak. Ya, itu namanya paragraf 2, Mbak. Ya, itu yang pertumbuhan bibit tumbuhan. Yuk. Pertumbuhan bibit tumbuhan yang baik dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya. Beberapa hal yang memengaruhi pertumbuhan tumbuhan adalah kandungan zat hara di tanah, cahaya matahari, dan air. Bila semua dipenuhi, maka pertumbuhan dapat berlangsung dengan baik. Ya, Pak. terima kasih Mbak Naisila. Ya, jadi pertumbuhan bibit tumbuhan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, yang pertama
pertama adalah lingkungan tempat hidupnya. Kalau dia hidup di tempat yang subur, nah, maka pertumbuhannya akan cepat ya. Kalau di tanah yang tandus, ya, itu nanti akan lama, bahkan bisa mati ya. Oke. Terus di situ tertulis bahwa beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan. Satu ada zat hara. Zat hara itu apa, anak-anak? Zat hara itu apa? Oke. Zat hara itu adalah kandungan mineral ya yang dibutuhkan oleh tanaman yang ada di dalam tanah. Ya, kalau manusia supaya sehat itu kan butuh makanan yang bergizi yang penuh dengan protein, dengan lemak, ya, dengan zat besi dan lain-lain. Nah, kalau tumbuhan itu dinamakan zat hara, ya. Itu yang terkandung di dalam tanah, ya. Selain itu ada cahaya matahari dan air ya. Oke. Yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Ini masih banyak ini. Nomor 1. Apa tumbuhan bambu dikatakan memiliki tumbuhan dan pesat? Ya, mengapa tumbuhan bambu dikatakan memiliki pertumbuhan yang pesat? Satu apa sih? Karena Merupakan tumbuhan yang subur. itu bisa kita temukan informasinya di paragraf 1 ya. Mengapa tumbuhan bambu dikatakan memiliki pertumbuhan yang pesat? Ya, karena dalam satu hari itu dia bisa tumbuh sebesar 30 cm. Oke, kita ya, yuk kita tulis bersama-sama. Ini ya nomor 1. Ya boleh. Nomor 1 ya kita tuliskan. Mengapa? Karena dalam satu hari bagaimana anak-anak? Bisa tumbuh 30 cm, bisa iya, tumbuh 30 cm. 30 cm. Ini ya. Dalam Tuh. Cepat sekali ya. 30 cm ya. Tumbuhan bambu itu bisa sampai berapa meter itu ya? 10 meter ada enggak ya? Untuk masang umbul-umbul ya, untuk masang bendera. Oke, nomor 2, siapa yang sudah atau yang bisa menjawab? 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Apa saja tadi? 4 faktor. Yang pertama apa? Yang pertama lingkungan tempat hidupnya ya. Kemudian apalagi? Zat hara di dalam tanah, terus air dan cahaya matahari. Gitu ya. cahaya matahari. Cahaya matahari. Iya, kalau tumbuhan yang mendapat cahaya matahari yang cukup, dia bisa tumbuh dengan lebih baik daripada tumbuhan yang kita tempatkan di dalam rumah terus ya. Nah,
tidak pernah kena cahaya matahari ya. 3. Nomor 3. Yuk, apa akibat bagi tumbuhan yang 4 faktor tersebut tidak dipenuhi? Tumbuhan tidak dapat berkembang biak dengan baik ya, tidak dapat berkembang atau tumbuh dan berkembang. Ya, dan berkembang dengan baik. Nah, ini ya. Dan yang nomor 4, pengaruhnya apa? Tumbuhan yang mengalami iya. Ini anak-anak ya. Sudah semuanya? Halo? Belum. Ya. Kelihatan enggak anak-anak enggak ya? Tidak. Nah, ini ya. Yuk, sudah. Itu ada semuanya ya di teks tadi ya. Sudah? Sudah. Yo, kalau sudah, kita lanjutkan ke bacaan berikutnya di bawahnya itu ya. Perkembangbiakan tumbuhan. Yuk, dengarkan gurumu membaca teks berikut ini ya. Pak Rifan akan bacakan untuk kalian. Nah, nanti kalian simak dan pahami dengan baik ya. Itu ya anak-anak ya. Oke. Nanti saya nonaktifkan dulu ya mikrofonnya ya. Baik, dengarkanlah gurumu membaca teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan. Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Begitupun dengan tumbuhan. Terdapat berbagai cara perkembangbiakan pada tumbuhan. 2 contoh perkembangbiakan itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Nah, ini ya, kita coba pelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan dengan tunas. A. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah mangga. Biji mangga terdapat di dalam buah mangga. Pada biji terdapat calon tumbuhan baru yang disebut embrio. Embrio ini akan tumbuh menjadi pohon mangga yang baru. Perhatikan daur hidup pohon mangga di bawah ini. Ya, di situ ada gambar 4.10 ya. Halo? Halo anak-anak?
gambar 4.10. Pertumbuhan dan perkembangan pohon mangga ya. Oke, sekarang yang B, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya hidup bergelombol atau berkelompok. Contoh tumbuhan tersebut adalah tumbuhan pisang, bambu, tebu, dan cocor bebek. Ya. Pada tumbuhan pisang, bambu, dan tebu, tunas tumbuh dekat dengan induknya. Tunas pada tumbuhan tersebut tumbuh pada pangkal batang induk dekat dengan sistem perakaran. Dan ya. Oke, berbeda dengan pisang, bambu, dan tebu, tunas pada tumbuhan cocor bebek tumbuh pada daun. Tepian daun cocor bebek banyak ditumbuhi tunas-tunas calon individu tumbuhan baru. Hal ini memudahkan cocor bebek untuk dibudidayakan dengan cepat. Ya, ini ya sudah. Pak Rifan. Ya. Pak Rifan. Ya. Ada dua loh Pak Rifan. Pak Oh, Rifan ya. ada tiga. Ini tadi saya kira tadi mati. Saya kira tadi si internetnya mati, jadi saya masuk dengan HP. Oh, ternyata masih bisa ya. Baik, yuk kita bisa lanjutkan ke yang ayo berlatih yuk. Ayo berlatih. Bisa? Oh iya. Berapa? Oke. Halaman selanjutnya di 137. Ya. Nomor 1 ada contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Yang mana saja? Yang berkembang biak dengan biji. Durian ya, bisa. Selain durian apalagi? Mangga. Ya, durian dan semangka. Boleh bisa kalian lingkari ya. Durian sama semangka bisa kalian lingkari. Ya Pak. Oke. Halaman berapa? Halaman 137. Pada masa awal pertumbuhan, daun biji akan tumbuh di titik. Ya, dari biji akan tumbuh apa? Titik. Berarti ada satu yang salah. Tumbuh apa dulu? Pertama tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, tumbuh batang. Setelah tumbuh batang, tumbuh daun. Ya, jadi kalian lingkari akar, batang, dan daun. Kalau bunga itu terakhir ya, nanti sebelum buah ya. Ya. Ini anak-anak biasanya saya ajak untuk praktek pertumbuhan kacang hijau ya di sekolah ya. Jadi kapan-kapan kita praktek. Saya pernah Kak. Oh pernah ya di kelas 2? Pak di rumah. Pernah Pak. Ya. Pakai kapas yang dibasahi. Ya. Tapi Pakai kapas ya. mati. Ya. Ada minyak saya mati Pak.
Oh, kok mati kenapa? Kebanyakan air? Dulu pas Mbak. Mati kenapa? Kebanyakan air. Wah, ya. Oke, ya. Atau mungkin kurang air ya. Kurang air juga bisa. Jadi kering ya. Oke, sekarang nomor 3. Apa nomor 3? Biasanya tumbuhan yang hidup berkelompok berkembang biak dengan apa? Berkelompok tumbuhan yang berkembang. Dengan tunas ya. Kalau berkelompok atau bergerombol itu biasanya tumbuh dengan tunas. Contohnya yang tadi kita baca ya. Contohnya bambu. Terus juga pisang ya. Ya, pisang, bambu, tebu. Itu contohnya. Sekarang nomor 4. Calon tumbuhan baru yang ada pada biji disebut apa? Cocor bebek. Bibit. Nomor 4. Embrio. Ya, itu ada di paling atas itu ya. Embrio. Nah, itu namanya embrio. Calon tumbuhan baru yang ada di biji ya. Di dalam biji ada calon tumbuhan baru yang disebut embrio. Nomor 5 tadi sudah dijawab ya. Tumbuhan yang pada daunnya ditumbuhi oleh tunas adalah cocor bebek. Cocor bebek. Iya, oke. Dah, ini tinggal baca-baca aja ya kalian ya. Di situ ada praktek juga ya. Ini halaman 141 ada praktek-praktek juga. Terus pada halaman 143 itu latihan soal ya, latihan soal cerita untuk pembagian ya. Sudah semuanya? Selesai? Udah. Ya, kalau sudah, ini masih ada waktu, masih lama ya. Kita lanjutkan ke pelajaran 4. Halaman 145 ya. Kita kebut ya biar cepat selesai. Ya, silakan buka pada halaman 145. Oke, sudah semuanya? Yuk. Baik, sekarang boleh dibacakan Mbak Inara. Berkembang biakan tumbuhan dengan umbi. Teman-teman yang lain dimatikan dulu mikrofonnya. Bapak. Ya. Bapak. Dibuka halaman 145. Sudah. Yuk kita dengarkan Mbak Inara membacakan untuk kita semuanya. Berdengung ya. Ya. Tumbuhan cadangan makanan di dalam tanah bila ditanam dengan
Pak, Dipan. Dalam tanah terdapat bagian tempat menyimpan makanan. Ya. Oke, terima kasih Mbak Inara ya. Meskipun berdengung-dengung Pak Rifan bisa mendengar ya. Suaranya Mbak Inara pelan sekali memang ya. Baik, tidak apa-apa. Kita ulangi ya. Kita ulangi. Kita coba mendengarkan. Siapa yang mau lagi membacakan? Yang perempuan, laki-laki? Yang belum, siapa saja? Kaila mau? Kaila mau? Coba diulangi yuk. Ya, coba diulangi dari atas. Ada, Pak. Oke, yuk. Coba saya bacakan aja ya. Atau Mbak Syara ini siapa lagi? Ya, oke, saya bacakan aja ya. Berkembang biakan tumbuhan dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bila tumbuhan lain menyimpan cadangan makanan pada buah, tumbuhan umbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Bila diamati dengan sekilas saja, kita tidak akan tahu bahwa di dalam tanah terdapat bagian tumbuhan tempat menyimpan cadangan makanan. Oke, sekarang bentuknya ya. Bentuk umbi biasanya menggembung. Terdapat 3 jenis umbi, yaitu sebagai berikut. 1. Umbi lapis ya, ini contohnya bawang merah, itu ada gambarnya ya. Jadi kalau kalian membantu ibu mengupas bawang merah, itu bentuknya berlapis-lapis. Nah, itu umbi lapis. Kemudian yang kedua, umbi batang, contohnya adalah kentang ya. Kemudian yang ketiga, umbi akar, ini yang di dalam tanah ya, contohnya wortel dan singkong ya. Tuh. Singkong. Ubi. Iya. Selain untuk menyimpan cadangan makanan, umbi juga merupakan alat perkembangbiakan. Bila umbi kita tanam, umbi akan bertunas dan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru ya. Itu anak-anak ya. Oke. Dari bacaan tersebut kita bisa menjawab teksnya. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks ya. Oke. Yuk kita kerjakan, kita jawab bersama-sama yuk. Yang nomor 1 terlihat di layar kalian tidak? Apakah Oke, nomor 1. lihat yang bawah Kak Dipan? Iya, yang bawah itu. Yuk kita coba kerjakan bersama-sama. Terlihat ya di layar kalian? Kelihatan ya? Umbi adalah ya. Oke. Umbi adalah Umbi adalah bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, itu nomor 1 mudah. Sekarang yang nomor 2. Bagaimanakah bentuk umbi? Nah, bentuknya ada 3 ya. Oh iya, bentuknya menggembung ya.
Oke, bentuknya menggembung. Oke, nomor 3. Apa? Di manakah umbi tumbuh? Tanah. Iya, di dalam tanah. Oke, sekarang nomor 4. Apa yang terjadi bila umbi ditanam? Bertunas. Ya, umbi akan bertunas dan bagaimana? Dan tumbuh menjadi ubi. tumbuhan yang baru ya. Oke. Nomor 5. Jenis-jenis umbi. Jenis-jenis umbi apa saja anak-anak? Umbi lapis. Umbi lapis. Lapis. Ya, contohnya. Umbi batang. Umbi akar. Ya, batang, umbi, akar. Gitu ya anak-anak ya. Contohnya bisa kalian sebutkan sendiri ya. Nanti kalian boleh baca-baca juga di sumber-sumber yang lain ya. Sudah selesai menulisnya? Sudah. Ya, latihan nulis ya. Biar tulisannya tetap bagus ya. Biasanya kalau lama tidak nulis nanti tulisannya jadi jelek ya. Kalau nulis di buku tulis sendiri, kita mulai membiasakan menulis dengan pulpen atau dengan pena ya. Jangan pakai potolot terus ya. Nah, nanti kita latihan supaya tulisan kita tetap rapi, tetap bagus, mudah dibaca ya. Tidak hapus TO ini. Tidak hapus TO. Oke, tak kasih contoh ya. Umbi lapis contohnya bawang merah ya. Bawang bombay. Bawang bombay itu yang besar itu ya. Bawang putih. Nah, kalau umbi batang contohnya adalah ubi jalar. Umbi akar tadi ya, wortel, apalagi singkong, terus lobak, nah, dan lain-lain ya. Itu bisa kalian tuliskan juga di dalam tabel ya, tabel halaman 146 bisa ditulis juga di situ. Ya. Oke ya, sudah ditulis semuanya. Hari ini kita harus selesaikan ya, selesaikan tema 4 ya. Biar besok hari Jumat sudah masuk tema 2 ya. Selesai. Sudah anak-anak? Ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita. Baik, kita lanjut ke pelajaran terakhir ya, di halaman 155, pembelajaran 6. Loncat-loncat ya, tidak apa-apa, nanti
Pelengkapnya saya bahas di YouTube ya. Oke, pembelajaran 6. Sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara buatan ya. Artinya apa? Dibantu oleh manusia ya. Yuk dibuka halaman 155. Halaman 155 ya anak-anak ya. Yo. Ini siapa yang mau membacakan ini untuk teman-teman ya? Ini ada siapa ini? Mas Pandu sama Reski. Ya silakan Reski ya. Mas Pandu tadi sudah ya. Oke, Mas Reski silakan. Baca dengan keras dan jelas ya. Teman-teman dimatikan dulu mikrofonnya. Yuk Mas Reski. 155 perkembangbiakan tumbuhan. Yuk. Perkembangan biakan tumbuhan secara buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia. Contoh perkembangan buatan adalah mencangkok, menyentek, dan merunduk. Berikut ini akan dijelaskan cara mencangkok dan menyetek. Ya lanjut lagi, lanjut terus, lanjut. Perkembangan buatan yang sering dilakukan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang berkembang biak secara pohon mangga, pohon rambutan, dan pohon jati. Tumbuhan berkambium adalah batang pohon yang berkayu. Berikut ini adalah langkah-langkah mencangkok. Ya, terima kasih Mas Reski. Berkambium ya, bukan berkembang bium ya. Berkambium itu artinya apa? Dia punya kayu ya, ada kayunya. Nah, dicangkok itu seperti apa atau dicangkok? Ya, dicangkok itu kita lihat pada gambar 4.26 ya. Biasanya yang sering dicangkok itu pohon mangga ya. Itu kita kupas batangnya ya, kita kupas. Setelah dikupas ini ya, sebagian kita kupas. Kemudian batang yang dikupas tadi kita tempel dengan tanah ya, kita bungkus dengan tanah. Nah, tanahnya supaya tidak hilang ya, itu kita bungkus juga dengan, kalau di situ sepertinya dibungkus dengan plastik ya. Ada juga yang dibungkus dengan sabut kelapa. Nah, kemudian diikat ya, supaya tanahnya tidak lepas ya, tetap nempel. Nah, setelah itu disiram juga, disiram ya, supaya tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar dipotong. Bagian batangnya tadi dipotong, dan karena sudah tumbuh akar bisa ditanam. Nah, itu lebih cepat daripada pertumbuhan pohon mangga dengan menanam biji ya, lebih cepat, sudah langsung ada batangnya ya. Kalau dengan biji itu lama sekali. Nah, itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan buatan, artinya dibantu oleh manusia ya, direkayasa oleh manusia. Nah, gitu ya anak-anak ya, itu mencangkok. Nah, yang lain kalau selain mencangkok apalagi? Menyetek. Nah, yo siapa lagi yang mau membacakan untuk teman-teman? Menyetek itu seperti apa? Setek. Yo. Siapa lagi? Apa Mas Rizky lagi? Mas Rizky lagi?
Oh, Mas Adril dulu ya. Silakan Mas Adril. Menyetek. Nah, menyetek itu seperti apa? Silakan tolong dibacakan dengan keras ya. Menyetek merupakan cara berkembangbiakan buatan yang paling mudah dilakukan. Menyetek dilakukan dengan memotong bagian tumbuhan, kemudian dipotong itu ditanam pada tanah. Beberapa contoh tanaman yang dapat disetek adalah singkong, mawar, apel, stroberi, dan bunga trompet. Perhatikan langkah-langkah menyetek singkong berikut. Potong batang tanaman singkong secara menyamping, tanaman batang stek pada tanah. Ya, lanjut halaman berikutnya. Siram dan beri pupuk batang stek hingga tumbuh. Ya, terima kasih Mas Adril ya. Di situ ada gambarnya ya, gambar menyetek. Ini menyetek ini lebih mudah daripada mencangkok. Nah, yang paling mudah ini malah menyetek ya. Tinggal memotong dengan lancip ya, memotong miring sehingga cukup lancip. Ya, kita tinggal masukkan aja ke dalam tanah ya. Yang sering kita lihat adalah singkong ya. Itu batangnya itu kita potong seperti pada gambar 1 ya, dipotong. Kemudian kita masukkan dalam tanah, dicublekke yang lemah ya. Setelah dicublekke itu dimasukkan dalam tanah itu, nanti lama kelamaan akan tumbuh akarnya ya, anak-anak ya. Nah, selain singkong atau ketela itu ada juga mawar ya. Kalau punya pohon mawar di rumah, kalian bisa potong ya batangnya. Nah, nanti kalau kalian tanam atau tancapkan ke dalam tanah, nanti akan tumbuh mawar ya, tumbuh pohon mawar yang baru. Nah, gitu ya anak-anak ya. Oke, sekarang ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita bisa langsung coba kerjakan latihannya itu ya. Jawab pertanyaan ya, yang nomor 1. Ini sudah terlihat belum di layar kalian? Belum. Oh, belum ya? belum terlihat. Sebentar ya, kalau belum terlihat ya. Ini kok saya Putih. Nah, sudah terlihat belum di layar kalian? Sudah? Enggak. Kok hilang ya? Oke, sebentar ya. Sudah? Ya, apa yang terlihat di situ? Nomor 1 ya. Ya, sekarang apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan buatan? Perkembangbiakan buatan adalah apa, anak-anak? Perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Oke, perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. yang dibantu oleh manusia. Ini manusia. Oke. Ya.
Kalau alami kan tumbuhan itu sendiri ya. Kalau buatan berarti dibantu manusia. Ya, bisa ditulis. Nomor 2 siapa yang sudah? Ciri-ciri tanaman Bu, raket. yang dapat dicangkok adalah tanaman yang bagaimana anak-anak? Tanaman yang berkambium atau memiliki kayu ya. Lanjut, yuk. Selesainya jam berapa? Udah jam 10, Pak. Ya, ini kita selesaikan sampai nomor 5 ya. Yo, cara mencangkok tumbuhan gimana? Kupas, Iki masih atau Masih kesusian. masih? Ini nomor mana? Ini guri kotopan. ya dibungkus dengan tanah. Terus yang ketiga, siram. Setelah tumbuh akar, kita potong ya, kita potong dan tanam hasil cangkok pada tanah. Oke, ini ya. Di itu yang Ini satu. ini kan ini mau di kayak dulu itu loh, zaman dulu loh. Apa tuh? Yuk, selanjutnya Itu bulan itu Menurutmu? loh. menurut saya Oh gitu. Oke lah. Ya. Oke lah. Ya kita adalah apa ini? Mencangkok apa? Mana ya menurutmu? Kalau mencangkok lebih mudah ya tulis mencangkok. Kalau menyetek lebih mudah ya tulis menyetek. Nyetek. Ya, lebih mudah menyetek ya. Ya, sekarang nomor 5. Tumbuhan yang dapat disetek, misalnya apa saja tadi? Singkong, ketela ya, singkong atau ketela ya. Dan ketela. Terus apalagi? Mawar, apalagi? Yang penting memiliki batang itu ya. Oke, lanjut. Sudah selesai? Ya. Sudah selesai anak-anak? Sampai kelas 3.
Pokoknya di depan malam. Sudah selesai belum menulisnya? Ya, apa gimana? Ya, baik. Kalau sudah selesai, ya kalian tinggal baca-baca lagi buku tema 1 ya. Setelah ini nanti jam setengah 11 saya bagikan tautan atau link untuk ulangan harian 1 atau soal evaluasi tema 1 ya anak-anak ya. Kalian kerjakan paling lambat hari Jumat nanti ya. Oke. Ada pertanyaan tidak anak-anak? Tidak. Tidak. Ya, sudah siap ya? Sudah jelas semuanya? Tidak. Ya, baik. Ini sudah selesai menulisnya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semuanya, berarti pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Oke, nanti kalian silakan berlatih membaca-baca buku ya, persiapan PTS, dan nanti juga mengerjakan soal evaluasi 1. Saya bagikan melalui WhatsApp dan Google Classroom ya anak-anak ya. Oke. Ya, Pak. Nah, baik, kalau sudah berarti hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Pertumbuhan dan perkembangan. Ya, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan cara alami maupun dengan cara buatan. Kalau alami contohnya pertumbuhan dengan biji dan pertumbuhan dengan tunas ya. Kalau buatan itu ada cara cangkok, ada setek, dan ada dengan cara merunduk ya. Itu ya anak-anak ya, contoh-contoh tumbuhannya apa saja yang berkembang biak dengan biji, apa saja yang berkembang biak dengan tunas, apa saja yang berkembang biak dengan spora, itu bisa kalian baca. Kemudian tumbuhan yang bisa dicangkok apa saja, tumbuhan yang bisa disetek apa saja, itu bisa juga kalian baca ya. Benar Mas Rafa ya, Mawar. Oke, gitu ya anak-anak ya. Sebelum kita tutup ada pertanyaan sekali lagi? Ya. Ya. Tidak ya. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, tadi sudah dipimpin oleh Mas Reski. Sekarang dipimpin oleh Mas Pandu. Silahkan Mas Pandu dipimpin untuk berdoa ya. Mari teman-teman kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas
Pandu, anak-anak selamat belajar, selamat mengerjakan soal evaluasi ya. Saya bagikan di WhatsApp dan di Google Classroom ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Saya cukupkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.